Selamat malam semuanya dan Bu Silvi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Adrisi Dwi Ramadanti dengan NIM 2024 70117. Nama saya Ahmad Juanda, NIM 2024 750. Nama saya Alfia Nur Halima dengan NIM 2024 70 112. Nama saya Gilang Silas Ramadan dengan NIM 2024 70 129. Yang pertama tuh di sini ada tujuan. Tujuannya itu mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Bertujuan meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan, serta memungkinkan perbandingan antar periode dan antar entitas. Jadi tujuan dari PSAK 25 itu adalah memberikan panduan yang jelas ketika suatu perusahaan itu ingin menetapkan atau mengubah kebijakan akuntansinya. Nah, jadi dengan adanya panduan ini, perusahaan itu dapat menyusun laporan keuangan yang relevan atau berguna bagi pengambilan keputusan, dan andal atau bebas dari kesalahan material, serta konsisten antar periode. Jadi PSAK 25 itu bukan hanya aturan teknis, tetapi juga menjaga konsistensi laporan agar pengguna seperti investor, kreditur, regulator itu dapat membandingkan kinerja antar periode dan juga antar entitas. Yang kedua itu ruang lingkup. Ini berlaku untuk pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, serta koreksi kesalahan periode sebelumnya. Dampak pajak dari koreksi kesalahan dan penyesuaian retrospektif diatur dalam PSAK 46 atau pajak penghasilan. Jadi ruang lingkup PSAK 25 ini cukup luas karena mencakup seluruh proses penyusunan laporan keuangan. Ya, mulai dari pemilihan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, hingga perbaikan kesalahan periode sebelumnya. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pajak penghasilan, akibat koreksi atau penyesuaian retrospektif, itu harus mengacu pada PSAK 46. Karena standarnya itu mengatur secara khusus mengenai pengakuan dan juga pengukuran pajak. Pajak ini maupun pajak tangguhan. Next. Di sini ada pengertian istilah yang digunakan. Yang pertama tuh ada kebijakan akuntansi, yaitu prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi kayak contohnya tuh seperti metode depresiasi, metode penilaian persediaan, dan juga pengakuan pendapatan. Yang kedua, kesalahan periode sebelumnya, kelalaian atau kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya. Jadi misalnya lupa dalam mencatat bebannya atau expense, atau salah dalam klasifikasi akunnya. Yang ketiga itu ada penerapan retrospektif, yaitu menerapkan kebijakan baru, seolah-olah sudah diterapkan sejak awal. Jadi laporan periode sebelumnya itu disesuaikan dengan yang sekarang. Yang keempat, ada penerapan prospektif, yaitu menerapkan kebijakan baru hanya pada periode berjalan dan mendatang. Jadi di sini tuh menerapkan kebijakan barunya itu tanpa mengubah laporan lama. Yang kelima, ada penyajian kembali retrospektif, yaitu koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan, seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi. Yang keenam, ada perubahan estimasi akuntansi, yaitu penyesuaian nilai aset atau liabilitas akibat informasi baru atau perubahan kondisi. Yang ketujuh, ada standar akuntansi keuangan atau SAK. Ini pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Yang terakhir, ada tidak praktis, yaitu ketika penerapan retrospektif tidak bisa dilakukan secara rasional atau andal. Next. Selanjutnya di sini ada kebijakan akuntansi. Yang pertama itu ada pemilihan dan penerapannya. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada penerapan PSAK spesifik.
Jika suatu PSAK secara khusus mengatur transaksi, peristiwa, atau kondisi tertentu, maka entitas wajib menerapkannya. Tujuan penerapan PSAK adalah agar laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan andal. Kebijakan akuntansi tidak perlu diterapkan jika dampaknya tidak material. Namun, entitas tidak boleh menyimpang dari PSAK hanya untuk menampilkan posisi atau kinerja tertentu. Selanjutnya, ada pedoman dalam SAK. SAK itu dilengkapi pedoman penerapan. Pedoman yang menjadi bagian resmi dari SAK wajib diterapkan, sedangkan pedoman tambahan hanya bersifat penjelasan dan tidak mengikat. Yang ketiga ada jika tidak ada PSAK spesifik. Ketika PSAK belum mengatur suatu transaksi, manajemen menggunakan pertimbangan profesional untuk mengembangkan kebijakan yang pertama itu relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Yang kedua itu andal, artinya laporan keuangan itu harus menyajikan posisi dan kinerja secara jujur, mencerminkan substansi ekonomi, bukan hanya sebagai bentuk hukum, netral dan bebas bias, berdasarkan pertimbangan sehat, dan juga lengkap dalam hal-hal yang material. Next. Selanjutnya itu ada sumber pertimbangan manajemen, ini lanjutan dari yang sebelumnya. Jadi jika tidak ada PSAK yang spesifik, manajemen itu mengacu pada yang pertama, PSAK lain yang mengatur masalah serupa atau terkait. Kedua, kerangka konseptual pelaporan keuangan, terutama definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, serta beban. Yang ketiga, jika masih belum cukup, dapat mempertimbangkan standar akuntansi dari badan lain, literatur akuntansi profesional, dan praktik industri umum, selama tidak bertentangan dengan PSAK dan kerangka konseptual. Selanjutnya di sini ada konsistensi kebijakan akuntansi. Entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa. Pengecualian dapat dilakukan jika suatu PSAK secara khusus mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda. Dalam hal demikian, entitas wajib memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dan menerapkannya secara konsisten pada setiap kelompok yang relevan. Jadi bagian dari konsisten kebijakan akuntansi itu membahas, maksudnya tuh dari perusahaan itu harus pakai kebijakan akuntansi yang sama secara terus-menerus untuk transaksi ataupun kondisi yang sama, yang mirip, biar laporan keuangannya itu bisa dibandingkan dari waktu ke waktu. Tapi kalau misalnya ada PSAK tertentu yang memang mengizinkan atau mengatur supaya beberapa jenis transaksi itu bisa menggunakan kebijakan yang berbeda, itu boleh aja. Yang penting dalam tiap kelompok yang berbeda tadi tuh perusahaan tetap konsisten pakai kebijakan yang udah dipilih. Jadi ya intinya konsisten itu penting supaya informasi keuangan tetap dapat dipercaya dan nggak bikin bingung pengguna laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Jadi perusahaan tidak boleh sembarangan mengubah kebijakan akuntansi. Perubahan hanya dapat dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu, yaitu pertama diwajibkan oleh PSAK yang berlaku atau memberikan informasi yang lebih andal dan relevan terkait posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Jadi perubahan dari kebijakan akuntansi itu nggak bisa dilakukan sembarangan. Jadi perusahaan itu cuma boleh ubah kebijakan kalau memang diwajibkan oleh PSAK-nya. Atau kalau misalnya perubahan itu bikin laporan keuangannya itu jadi lebih akurat dan relevan buat pembaca pengguna laporan keuangan. Nah, untuk menjaga keterbandingan laporan keuangan antar periode, entitas wajib menggunakan kebijakan yang sama setiap periode, kecuali jika perubahan tersebut memang memenuhi syarat di atas. Tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan jika ada transaksi atau kondisi baru atau berbeda secara substansi, dan kebijakan baru diterapkan pada transaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi selain itu penting buat tetap konsisten antara periodenya, biar laporan keuangannya itu bisa dibandingkan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Tapi kalau ada transaksi baru atau kondisi yang sebelumnya itu belum pernah ada, itu nggak bisa dihitung sebagai perubahan kebijakan, karena ya memang beda kasus. Selanjutnya, revaluasi aset tetap atau aset tak berwujud itu mengikuti PSAK 16 dan PSAK 19, bukan PSAK 25. Jadi kalau misalnya perusahaan itu melakukan revaluasi aset tetap atau aset tak berwujud, itu diaturnya itu di PSAK 16 dan PSAK 19, bukan ada di PSAK 25. Next. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi.
Perusahaan menerapkan perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan transisi yang diatur dalam PSAK terkait. Jika PSAK tersebut tidak menetapkan ketentuan transisi atau jika perubahan dilakukan secara sukarela, maka penerapan dilakukan secara retrospektif, yaitu dengan menyesuaikan laporan keuangan periode sebelumnya agar tetap konsisten. Penerapan dini suatu PSAK tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan yang bersifat sukarela. Apabila PSAK belum mengatur transaksi tertentu, manajemen dapat mengacu pada standar akuntansi lain yang sejalan. Jika kemudian standar tersebut diamandemen dan perusahaan memilih untuk menyesuaikan kebijakannya, maka perubahan tersebut dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela dan harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Jadi, pada bagian ini tuh dijelaskan gimana perusahaan itu menerapkan perubahan kebijakan akuntansi. Kalau misalnya perusahaan itu ngikutin PSAK baru, maka ya harus mengikuti aturan transisi yang ada di PSAK tersebut. Tapi kalau misal PSAK-nya nggak mengatur transisi atau perubahannya itu dilakukannya secara sukarela, maka ya penerapannya itu ya dilakukan retrospektif. Jadi data-data tahun sebelumnya itu juga disesuaikan biar laporannya itu tetap dibandingkan. Tapi kalau misalnya perusahaan menerapkan PSAK lebih cepat dari waktunya, yaitu bukan dianggap sebagai perubahan sukarela. Kalau ada transaksi yang belum diatur PSAK, perusahaan itu boleh mengacu ke standar yang sejalan, ke standar yang lebih mirip gitu. Tapi kalau nanti standar itu berubah dan perusahaan ikut menyesuaikan, ya itu baru disebut perubahan kebijakan yang bersifat sukarela dan wajib dijelaskan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada penerapan retrospektif. Jika terjadi perubahan kebijakan akuntansi dan diterapkan secara retrospektif, perusahaan harus menyesuaikan saldo awal ekuitas serta angka pembanding atau komparatif pada laporan keuangan periode sebelumnya. Tujuannya adalah agar laporan keuangan terlihat seolah-olah kebijakan baru sudah diterapkan sejak awal, sehingga data antar periode tetap bisa dibandingkan secara konsisten. Jadi kalau misalnya perusahaan itu ingin mengubah kebijakan akuntansi dan terus menerapkannya secara retrospektif, ya artinya perusahaan itu harus menyesuaikan laporan keuangan masa lalunya atau laporan keuangan periode sebelumnya agar sesuai dengan kebijakan yang baru. Jadi saldo awal ekuitas dan data tahun sebelumnya itu disesuaikan seolah-olah kebijakan baru itu sudah berlaku dari dulu. Ya tujuannya biar laporan antar periode itu tetap konsisten dan bisa dibandingkan dengan jelas. Jadi ini tuh penting supaya pengguna laporan keuangan itu nantinya nggak bingung karena ada perubahan kebijakan. Next, ya. Jadi materi selanjutnya ada di keterbatasan penerapan retrospektif. Nah, ini tuh dibagi jadi beberapa poin. Yang poin pertama tuh ada prinsip dasar. Jika perusahaan harus menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif, artinya memperbaiki laporan keuangan masa lalu, maka hal itu harus dilakukan, kecuali jika tidak memungkinkan secara praktis untuk menghitung dampaknya dengan tepat. Nah, di sini, jadi kalau PSAK mewajibkan perubahan kebijakan harus diterapkan ke masa lalu, perusahaan wajib melakukannya. Tapi kalau ternyata nggak bisa dihitung secara tepat, misalnya karena data yang lama udah nggak ada, itu tuh boleh dikecualikan. Poin selanjutnya ada dampak spesifik tidak bisa dihitung. Apabila perusahaan tidak bisa menentukan dampak perubahan kebijakan akuntansi secara spesifik untuk periode tertentu di laporan pembanding, maka perusahaan mulai menerapkan kebijakan baru sejak periode awal yang masih bisa dihitung. Lalu saldo awal ekuitas disesuaikan sesuai dampak perubahan itu. Poin selanjutnya ada dampak kumulatif tidak bisa dihitung. Jika perusahaan juga tidak bisa menentukan dampak kumulatif secara total dari perubahan kebijakan akuntansi untuk semua periode sebelumnya, maka perusahaan boleh menerapkan kebijakan baru secara prospektif. Artinya hanya mulai dari periode saat ini ke depan. Jadi yang dimaksud di sini kalau efek totalnya dari dulu sampai sekarang nggak bisa dihitung sama sekali, maka perusahaan tuh cukup nerapinnya mulai tahun ini aja secara prospektif. Jadi nggak perlu ngubah laporan tahun-tahun sebelumnya. Poin selanjutnya ada cara menerapkan retrospektif. Apabila bisa dilakukan secara retrospektif, maka kebijakan baru diterapkan ke periode awal sebelumnya sejauh mungkin ke belakang selama masih praktis dilakukan. Penyesuaian biasanya masuk ke saldo laba awal, tapi bisa juga ke komponen ekuitas lainnya, termasuk juga data historis lain seperti ringkasan keuangan lama yang disesuaikan sejauh bisa dilakukan.
Nah, di sini kalau ternyata bisa diterapkan ke tahun-tahun sebelumnya, maka kebijakan baru dipakai untuk memperbaiki laporan lama sejauh mungkin. Biasanya dampak-dampak ini dimasukin ke saldo laba awal, tapi bisa juga ke komponen ekuitas lainnya. Tergantung PSAK-nya, bahkan data historis pun juga harus disesuaikan kalau masih bisa memungkinkan. Selanjutnya ada keterbatasan penerapan retrospektif yang lanjutan dari poin tadi, sekarang di poin ke-27, kalau retrospektif tidak bisa sama sekali. Kalau sama sekali tidak praktis untuk menerapkan kebijakan baru secara retrospektif karena dampak kumulatifnya tidak bisa ditentukan, maka kebijakan baru diterapkan secara prospektif dari periode yang paling awal bisa dilakukan. Jadi penyesuaian sebelum tanggal itu diabaikan, ini tetap diizinkan meskipun tidak bisa diterapkan untuk masa lalu. Nah, bagian ini kalau emang benar-benar nggak bisa nerapin ke masa lalu, perusahaan tuh mulai dari periode paling awal yang bisa dilakukan. Bagian yang nggak bisa dihitung di masa lalu diabaikan aja. Jadi intinya perubahan tetap boleh dilakukan meski nggak bisa diterapin ke tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada pengungkapan, dibagi juga jadi beberapa poin. Yang pertama ada pengungkapan jika ada PSAK baru yang diterapkan. Jika penerapan awal suatu PSAK, misalnya PSAK baru, memengaruhi laporan keuangan periode sekarang, periode sebelumnya, atau kemungkinan memengaruhi masa depan, maka perusahaan harus mengungkapkan beberapa hal berikut. Yang pertama ada judul PSAK-nya, misalnya PSAK 72 yang membahas tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, pernyataan bahwa perubahan dilakukan sesuai dengan ketentuan transisi PSAK tersebut. Yang ketiga, sifat perubahan kebijakan. Jelaskan apa yang berubah dalam kebijakan akuntansi. Yang keempat ada penjelasan aturan transisinya apabila terdapat ketentuan khusus cara berpindah ke PSAK baru. Yang kelima ada ketentuan transisi yang berdampak ke masa depan jika ada efek yang mungkin muncul nanti. Yang keenam jumlah penyesuaian jika bisa dihitung secara praktis untuk setiap pos laporan keuangan yang terdampak dan juga laba persaham dasar dan dilusian kalau entitas pakai PSAK 56. Yang ketujuh ada jumlah penyesuaian untuk periode sebelum yang disajikan jika bisa dihitung. Dan yang kedelapan ada jika penerapan retrospektif tidak praktis, maka jelaskan kenapa tidak bisa, serta bagaimana dan sejak kapan kebijakan baru mulai diterapkan. Nah, di sini tuh ada catatan, apabila pengungkapan ini tidak perlu diulang di laporan keuangan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, di poin 29, pengungkapan jika berubah kebijakan sukarela. Kalau perusahaan mengubah kebijakan akuntansi secara sukarela bukan karena PSAK baru, tapi karena ingin memberikan informasi yang lebih baik, maka harus diungkapkan juga beberapa hal. Yang pertama, sifat perubahan kebijakan akuntansi. Ini tuh apa aja yang diubah. Alasan kenapa kebijakan baru dianggap memberikan informasi yang lebih relevan dan andal. Jumlah penyesuaian kalau bisa dihitung untuk setiap pos laporan keuangan yang terdampak dan laba per saham kalau mereka pakai PSAK 56. Jumlah penyesuaian untuk periode sebelum yang disajikan sepanjang bisa dihitung. Jika penerapan retrospektif tidak praktis, nah di sini kita harus jelasin juga alasan dan sejak kapan perubahan itu mulai diterapkan. Dan yang terakhir tuh sama seperti sebelumnya, pengungkapan ini cukup sekali aja, nggak perlu diulang di laporan tahun berikutnya. Poin ke-30 ada pengungkapan jika PSAK baru belum diterapkan. Kalau ada PSAK baru yang sudah diterbitkan tapi belum berlaku dan perusahaan belum menerapkannya, maka perusahaan harus mengungkapkan dua hal utama. Yang pertama tuh fakta bahwa PSAK baru belum diterapkan. Yang kedua, informasi relevan yang sudah diketahui atau bisa diestimasi secara wajar untuk menilai bagaimana dampak PSAK baru itu nanti terhadap laporan keuangan saat pertama kali diterapkan. Poin ke-31, detail tambahan tentang PSAK baru yang belum diterapkan. Sebagai tambahan dari poin 30, perusahaan juga sebaiknya memberikan informasi yang lebih lengkap seperti judul PSAK baru yang belum diterapkan, sifat dari perubahan atau kebijakan baru yang diatur dalam PSAK tersebut, tanggal efektif PSAK, kapan aturan itu tuh mulai berlaku. Yang keempat ada tanggal rencana penerapan oleh entitas. Nah, di sini kapan perusahaan berencana mulai menggunakan si PSAK baru itu. Yang kelima ada penjelasan dampak penerapan PSAK baru, yaitu kalau sudah tahu dampaknya, jelasin secara ringkas, tapi kalau belum tahu atau belum bisa dihitung, tulis pernyataan bahwa dampaknya belum dapat ditentukan atau diestimasi secara wajar. Selanjutnya ada perubahan estimasi akuntansi. Di sini juga kebagi beberapa poin lagi. Yang pertama ada di poin 32, estimasi diperlukan karena ketidakpastian bisnis. Karena dalam dunia bisnis banyak hal yang tidak pasti, maka ada beberapa angka dalam laporan keuangan yang tidak bisa dihitung secara pasti, tapi harus diperkirakan atau diestimasi berdasarkan informasi terbaru dan terpercaya.
Contoh estimasi yang bisa dilakukan tuh yang pertama, piutang yang kemungkinan tidak bisa ditagih, persediaan yang sudah rusak atau usang, nilai wajar aset atau utang keuangan, umur manfaat atau pola pemakaian aset tetap, dan kewajiban garansi. Selanjutnya ada estimasi itu wajar dan tidak mengurangi keandalan. Penggunaan estimasi dalam laporan keuangan adalah hal yang normal dan penting. Ini tidak membuat laporan jadi kurang andal, asalkan dilakukan dengan pertimbangan yang wajar dan informasi yang akurat. Nah, di poin ini maksudnya pakai estimasi itu tuh nggak jadi kesalahan, justru jadi bagian penting dari akuntansi selama dilakukan dengan dasar yang masuk akal dan datanya benar. Jadi laporan keuangannya tuh masih bisa tetap dipercaya. Selanjutnya ada revisi estimasi bisa terjadi. Estimasi bisa berubah kalau ada perubahan kondisi atau situasi, informasi baru, atau pengalaman tambahan yang bikin perkiraan lama sudah tidak relevan. Dan perubahan estimasi ini tidak dianggap sebagai koreksi kesalahan masa lalu karena sifatnya memang menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Selanjutnya, bedakan estimasi dengan kebijakan akuntansi. Kalau perusahaan mengubah dasar pengukurannya, misalnya dari harga historis jadi nilai wajar, itu berarti perubahan kebijakan akuntansi, bukan perubahan estimasi. Tapi kalau sulit dibedakan antara perubahan kebijakan dan estimasi, maka dianggap sebagai perubahan estimasi akuntansi. Selanjutnya, dampak perubahan estimasi diakui secara prospektif. Artinya, perubahan estimasi tidak mengubah laporan masa lalu, tapi langsung diterapkan ke depan atau prospektif. Pengaruhnya tuh diakui jadi dua. Hanya ada periode sekarang kalau dampaknya cuma tahun ini atau pada periode sekarang dan masa depan. Kalau pengaruhnya tuh berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, kalau estimasi mengubah aset, utang atau ekuitas, nah di sini kalau perubahan estimasi membuat nilai aset, liabilitas atau ekuitas berubah, maka dilakukan penyesuaian terhadap jumlah tercatat dari pos yang bersangkutan pada periode perubahan itu. Selanjutnya maksud dari prospektif. Nah, prospektif ini tuh berarti perubahan estimasi mulai diterapkan secara tanggal perubahan itu terjadi, bukan mundur ke masa lalu. Contohnya tuh kalau estimasi piutang tak tertagih berubah, dampaknya hanya mempengaruhi laba rugi periode berjalan. Tapi kalau umur manfaat aset tetap berubah, maka pengaruhnya ke beban depresiasi tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya ada pengungkapan perubahan estimasi akuntansi. Di sini dibagi jadi 2 poin. Di poin 39, pengungkapan sifat dan jumlah perubahan estimasi. Perubahan wajib mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan, atau yang diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang. Namun kalau tidak praktis untuk memperkirakan dampaknya di masa depan, maka tidak wajib disebutkan jumlah pastinya. Nah, di sini tuh maksudnya kalau perusahaan mengubah estimasinya, misalnya kayak umur aset atau cadangan piutang, maka perusahaan harus menjelaskan dua hal, kayak sifat perubahannya, maksudnya apa, sama yang berubah tuh apa, sama seberapa besar dampaknya terhadap laporan keuangan. Terus kalau perubahan ini bakal berpengaruh di tahun-tahun berikutnya, perusahaan tuh juga perlu bilang. Tapi kalau misalkan nggak bisa dihitung secara pasti, cukup dijelasin aja kalau misalkan emang dampaknya tuh belum bisa diestimasi. Misalnya tuh kayak perusahaan mengubah estimasi umur mesin dari 10 tahun jadi 8 tahun. Jadi itu tuh harus dijelasin bahwa beban depresiasi meningkat dan laba bersih itu menurun. Tapi kalau efek ke tahun depan belum bisa dihitung, ya udah. Jadi cukup disebutin aja kalau misalkan dampak di masa depannya tuh masih belum bisa diperkirakan. Nah, di poin 40, jika dampak tidak bisa dihitung. Kalau perusahaan tidak bisa menghitung dampak perubahan estimasi pada periode mendatang karena datanya belum cukup atau terlalu kompleks, maka perusahaan harus mengungkapkan alasan bahwa estimasi itu tidak praktis dilakukan. Nah, di sini kalau emang ternyata perusahaan tuh belum bisa memperkirakan dampak perubahan estimasi untuk masa depan, misalnya karena datanya belum lengkap, maka perusahaan wajib bilang secara terbuka di laporan keuangan bahwa dampaknya tuh belum bisa dihitung saat ini. Nah, jadi, secara keseluruhan, si PSAK 25 ini nekenin pentingnya konsistensi, keterbukaan, dan keandalan laporan keuangan. Ketika terjadi perubahan kebijakan atau estimasi akuntansi, perusahaan diharuskan menerapkan pendekatan retrospektif jika memungkinkan agar laporan masa lalu bisa diperbaiki dan tetap dapat dibandingkan. Tapi bila tidak praktis dilakukan karena keterbatasan data atau perhitungan yang terlalu kompleks, maka boleh menggunakan pendekatan prospektif, yaitu mulai diterapkan dari periode sekarang ke depan. Setiap penyesuaian harus dicatat dengan jelas pada saldo awal ekuitas dan seluruh pengungkapan dilakukan secara transparan agar penggunaan laporan keuangan memahami apa yang berubah, mengapa perubahan dilakukan, serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Nah, perubahan
itu diestimasi bukan merupakan kesalahan, melainkan bentuk penyesuaian terhadap kondisi atau informasi terbaru agar laporan keuangan tetap relevan, realistis, dan dapat dipercaya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung kesalahan material dan kesalahan tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan, posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Nah, bergantung pada paragraf 43, entitas mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi, dan jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka akan menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sajian paling awal sebelumnya. Next. Oke, keterbatasan penyajian kembali retrospektif. Pada paragraf 43, kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif kesalahan. Selanjutnya pada paragraf 44, dinyatakan bahwa jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode dari kesalahan pada informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di saat penyajian kembali retrospektif adalah praktis. Pada paragraf 45, dinyatakan bahwa jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif, maka entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal praktis paling awal. Next. Oke. Mengacu pada paragraf 42, entitas mengungkap hal-hal berikut. Yang pertama, sifat dari kesalahan periode sebelumnya. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis. Yang ketiga, jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal. Dan yang keempat, jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode sebelumnya tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Nah, poin bagian 2, yaitu jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis itu mencakup dua hal. Yang pertama itu untuk setiap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan laba per saham dasar dan dilusian jika PSAK 56, laba per saham diterapkan atas entitas. Di sini juga ada catatan bahwa laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini. Next. Ketidakpraktisan penerapan retrospektif dan penyajian kembali retrospektif. Paragraf 50, ketidakpraktisan penerapan retrospektif. Dalam beberapa keadaan, penerapan secara retrospektif untuk menyesuaikan informasi komparatif periode sebelumnya dianggap tidak praktis. Hal ini terjadi apabila data atau informasi dari periode sebelumnya tidak dapat diperoleh secara andal, atau tidak terdapat metode yang tepat untuk menentukan dampak penerapan kebijakan akuntansi baru terhadap periode tersebut. Dalam situasi demikian, entitas tidak diwajibkan untuk melakukan penyesuaian laporan periode sebelumnya. Next. Paragraf 51 menyatakan contoh ketidakpraktisan dalam penerapan. Ketidakpraktisan sering terjadi ketika penerapan kebijakan akuntansi baru memerlukan estimasi yang bersifat retrospektif, namun kondisi masa lalu tidak dapat direkonstruksi secara tepat. Sebagai contoh, apabila data ekonomi, informasi pasar, atau kondisi tertentu pada periode sebelumnya sudah tidak tersedia, maka estimasi yang akurat menjadi tidak mungkin dilakukan. Next. Kemudian paragraf 52 menyatakan penerapan prospektif sebagai alternatif. Apabila penerapan retrospektif dinilai tidak praktis, maka entitas dapat menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif, yaitu diterapkan mulai periode berjalan dan periode-periode berikutnya, dan tanpa melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan periode sebelumnya. Kemudian paragraf 53 menyatakan peninjauan kembali ketidakpraktisan. Apabila di masa mendatang informasi tambahan menjadi tersedia, entitas tidak diwajibkan untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap periode sebelumnya. Dengan kata lain, keputusan bahwa penerapan retrospektif tidak praktis bersifat final
dan laporan keuangan yang telah diterbitkan tidak perlu diubah kembali. Next. Oke, saya akan menjelaskan terkait dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tanggal efektif dan ketentuan transisi dari suatu pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Intinya di pembahasan ini kita akan membahas kapan dan bagaimana perubahan atau amandemen pada PSAK mulai diterapkan oleh suatu entitas atau perusahaan. Nah, tadi teman-teman saya sudah menjelaskan terkait dengan paragraf 1 sampai 53 dan saya akan menjelaskan mulai dari paragraf 54. Pada paragraf 54 kali ini menyatakan bahwa PSAK itu mulai berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Jenis penerapannya itu prospektif, artinya perusahaan wajib menerapkan sejak laporan keuangan tahun 2011. Keterangan tambahannya awal penerapan standar ini. Kemudian pada paragraf 54A sampai 54D, pada paragraf ini dikosongkan. Artinya sebelumnya pernah ada isi atau ketentuan tertentu, tapi sudah dihapus atau tidak lagi berlaku karena sudah digantikan oleh aturan yang baru. Kemudian pada paragraf 54E menjelaskan bahwa PSAK 71 tentang instrumen keuangan mengubah amandemen paragraf 53 dan menghapus paragraf 54A, 54B, dan 54D. Artinya, saat perusahaan menerapkan PSAK 71, maka otomatis perusahaan juga mengikuti perubahan tersebut. Pada paragraf 54F, itu mengatur amandemen terhadap referensi keuangan konseptual dalam SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Berlakunya mulai 1 Januari 2020. Penerapan ini diperbolehkan jika perusahaan juga sudah menerapkan seluruh amandemen lain yang terkait dengan perubahan kerangka konseptual. Jadi, cara penerapannya untuk paragraf 54F ini yang pertama secara retrospektif. Itu artinya menyesuaikan laporan keuangan masa lalu agar konsisten dengan standar baru. Namun, jika retrospektif tidak praktis atau terlalu mahal atau rumit, maka entitas boleh menggunakan pendekatan prospektif dan panduan dari paragraf 23 sampai 28. Dalam kasus tertentu, jika biaya dan usaha terlalu besar, istilah tidak praktis dianggap sama dengan melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan. Pada paragraf 54G, itu dikosongkan, berarti sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya, paragraf 54H menjelaskan amandemen PSAK 1 dan PSAK 25 terkait definisi material. PSAK 1 paragraf 7 dan PSAK 25 paragraf 5 dirubah. PSAK 25 paragraf 6 dihapus sehingga berlaku prospektif. Hanya untuk periode mendatang, tidak perlu mengubah laporan sebelumnya. Berlaku mulai dari 1 Januari 2020 dan boleh diterapkan lebih awal, asalkan diungkapkan dalam laporan keuangan. Paragraf 54A mengatur penerapan dua jenis penyesuaian. Yang pertama, paragraf 52 diterapkan secara prospektif, hanya berlaku untuk ke depan. Dan paragraf 5 diterapkan secara retrospektif, menyesuaikan periode sebelumnya. Berlaku mulai 1 Januari 2015. Intinya, setiap perubahan PSAK memiliki tanggal efektif dan cara penerapan yaitu prospektif atau retrospektif. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya kalau prospektif itu berarti hanya mempengaruhi laporan mulai periode penerapan. Sedangkan kalau retrospektif berarti perusahaan perlu menyesuaikan kembali laporan sebelumnya agar sesuai dengan standar yang baru. Jika penerapan retrospektif terlalu sulit atau mahal, maka perusahaan boleh memakai cara prospektif dengan alasan biaya atau upaya yang berlebihan. Next. Oke, selanjutnya terkait dengan materi penarikan dalam PSAK.
yaitu penggantian atau pencabutan standar akuntansi lama oleh standar yang baru. Berikut beberapa di sini ada 2 paragraf yang akan saya bahas, yaitu paragraf 55 dan paragraf 56. Pada paragraf 55 itu menyatakan bahwa PSAK ini menggantikan PSAK 25 tahun 1994 yang berjudul laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Artinya, sejak standar baru ini berlaku, PSAK 25 1994 tidak lagi digunakan. Semua entitas atau perusahaan wajib menggunakan ketentuan dari PSAK versi yang terbaru. Tujuannya untuk apa sih? Yang pertama untuk menyelaraskan dengan perkembangan praktik akuntansi internasional atau IFRS. Kemudian yang kedua, menyediakan panduan yang lebih jelas dan konsisten dalam pengakuan laba rugi, koreksi kesalahan, serta perubahan kebijakan akuntansi. Dan demikian, laporan keuangan yang disusun setelah penerapan PSAK baru akan memiliki konsistensi dan daya banding yang lebih baik antara periode dan antar entitas. Kemudian paragraf 56 dinyatakan dikosongkan, yang berarti tidak ada ketentuan tambahan pada bagian ini. Paragraf tersebut mungkin dulunya memiliki isi, tetapi telah dihapus karena sudah tidak relevan atau telah diatur dalam bagian lain dari PSAK baru. Kemudian kesimpulannya, mulai sejak tanggal efektif yang diatur, perusahaan tidak boleh lagi menggunakan PSAK 25/1994. Semua laporan keuangan harus menggunakan PSAK versi baru yang menggantikannya. Dengan kata lain, ini adalah bagian yang secara resmi menarik atau meniadakan keberlakuan PSAK lama agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan contoh soal penyajian kembali retrospektif kesalahan. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mari kita membaca keterangan terlebih dahulu. Pertama, ada selama tahun 2022 PT Beta menemukan beberapa produk yang telah dijual pada 2021. Salah tercatat pada bagian persediaan per 31 Desember tahun 2021 sebesar 6.500. Kemudian 1.2 catatan akuntansi PT Beta untuk 2022 menunjukkan penjualan sebesar 104.000. Harga pokok penjualan 86.500 termasuk kesalahan 6.500 pada saldo awal persediaan dan pajak penghasilan 5.250. Kemudian pada dalam 2021 PT Beta itu melaporkan bahwa penjualannya sebesar 73.500 dan beban pokok penjualan itu sebesar 53.500. Maka laba sebelum pajak penghasilannya itu 20.000 dan pajak penghasilannya itu 6.000 dan labanya itu 14.000. Jadi earning before tax-nya dikurang sama tax-nya sehingga jadi 14.000. Kemudian saldo laba awal pada tahun 2021 ada 20.000 dan saldo laba akhir pada akhir adalah 34.000. Dan di soal ini ada tarif pajak sebesar 30%. Untuk 2022 dan 2021 tidak ada penghasilan dan beban. Next. Pada 1.6 PT Beta memiliki modal saham 5.000 dan tidak ada komponen ekuitas lainnya kecuali saldo laba. Saham perusahaan tidak diperdagangkan secara publik dan tidak mengungkapkan laba per saham. Nah, teman-teman, dari informasi 1-3 sebenarnya kita bisa ngebuat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dari PT Beta ini. Di sini sudah disajikan kembali, yaitu pada tahun 2021 penjualan PT Beta itu sebesar 73.500, sama seperti pada yang PT Beta ini laporkan sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 itu tetap sebesar 104.000. Kemudian beban pokok penjualan ini yang berbeda dibanding dengan laporan PT Beta pada tahun 2021. Pada tahun 2021
PT Beta kan melaporkan COGS-nya itu sebesar 53.500. Tapi di informasi nomor 2 itu ada kesalahan pada saldo awal persediaannya sebesar 6.500. Jadi harusnya dia itu ditambah. Jadi yang dia laporkan 53.500, tapi ternyata ada beginning-nya. Beginning-nya itu 6.500. Jadi COGS-nya itu kita tambah sebesar 60.000 pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 itu kan di informasi 1.2 itu harga pokok penjualannya itu 86.500, termasuk kesalahan 6.500 pada saldo awal persediaan. Berarti kalau termasuk kayak gitu kan tinggal kita kurangkan 6.500. Berarti pada tahun 2022 COGS-nya itu 80.000. Sehingga kita dapatkan laba sebelum pajak penghasilan itu tinggal kita kurang pada tahun 2021 itu 13.500 dan 2022 itu 24.000. Kemudian pajak penghasilannya itu didapatkan 4.050 dan pada tahun 2021 itu kita dapatkan dari tarif pajaknya sebesar 30%. Jadi 13.500 kita kali 30%. Kita dapatkan 4.050 dan 24.000 dikali 3%, 30% kita dapatkan 7.200. Kemudian labanya itu tinggal kita kurang sehingga didapatkan laba PT Beta itu pada tahun 2021 9.450 dan tahun 2022 16.800. Selanjutnya next. Selanjutnya di sini ada laporan perubahan ekuitas atau return earnings-nya. Jadi di informasi 1.4 sampai 1.6 itu udah dijelaskan bahwa saldo per 31 Desember pada tahun 2020 itu pertama modal sahamnya itu 5.000, saldo labanya itu 20.000, sehingga totalnya 25.000. Laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 disajikan kembali itu saldo labanya 9450 sehingga totalnya 9450, sehingga saldo per 31 Desember itu modal sahamnya 5.000 dan saldo labanya 29.450 sehingga totalnya 34.450. Laba untuk tahun yang terakhir yaitu tahun 2022 itu kan tadi udah diinformasikan ya di soal 1.6 itu di tahun 2022 nggak ada modal saham, sehingga saldo labanya tadi udah dikasih tahu juga 16.800 kita dapatkan dari income statement-nya, laporan laba ruginya, sehingga kita bisa dapatkan saldo per 31 Desember 2022 itu modal sahamnya 5.000, saldo labanya atau return earnings-nya 46.250 dan totalnya itu 51.250. Kemudian disajikan dari catatan laporan keuangan beberapa produk yang telah terjual pada 2021 salah tercatat. Nah, ini udah saya jelaskan ya tadi teman-teman. Disajikan kembali untuk membetulkan kesalahan ini. Dampak dari penyajian kembali laporan keuangan tersebut diringkaskan berikut ini, tidak ada dampak pada 2022. Nah, ini dijelaskan kesimpulannya. Dampak pada 2021 itu peningkatan dalam harga pokok penjualan itu 6.500, penurunan beban pajak penghasilan karena earning before tax-nya kan berkurang ya. Jadi beban pajaknya juga berkurang. Kemudian penurunan dalam laba itu sebesar 4.550, penurunan dalam persediaan 6.550, penurunan dalam utang pajak penghasilan 19.50 dan penurunan dalam ekuitasnya sebanyak 4.550. Jadi sudah cukup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.